Ini adalah soal pertama yang coba akan kita bahas, yaitu, ini kira-kira kalau teman-teman lihat soal seperti ini materi apa ya? Nah, ini saya sangat menarik sekali. Ini ada dua hal ya, ada dua konsep yang bisa kita pakai di sini. Yang pertama di situ ada tentang apa namanya, barisan atau deret, ya, barisan aritmatika di situ ya. Nah, barisan aritmatika yang kedua teman-teman nanti bisa pakai untuk persamaan linear. Nah, ini kalau memahami konsep teman-teman langsung bisa menghubungkan satu materi dengan materi yang lainnya. Nah, soalnya adalah seperti ini. Rumus suku ke n dari suatu barisan ditentukan oleh UN sama dengan AN kuadrat plus BN. Nah, jadi ini rumusnya ya, rumus UN-nya seperti ini. Barisannya bukan barisan aritmetika, cuman hanya barisan saja. Tapi barisan yang memang secara rumusnya sudah ditentukan oleh ditentukan di dalam soalnya. Jadi kita tidak tahu ini aritmetika ataukah geometri, tetapi yang jelas ya rumusnya seperti itu. Jadi kalau mau mencari UN, ya, rumus UN-nya adalah AN kuadrat plus BN. Apa itu UN? UN adalah suku ke N. Ya, jadi suku ke N itu adalah UN. Yang mana, jadi kalau kita mau nyari suku kedua, berarti N-nya kita ambil 2. Gitu kan. Kalau kita mau nyari suku ke-5, berarti N-nya ini adalah 5. Kalau kita mau nyari suku ke-6, berarti N-nya adalah 6. Ya. Nah, terus kemudian kita punya suku kedua dan suku ke-7. Dari barisan itu masing-masing sama dengan 8 dan 63. Berarti U2-nya itu adalah berapa? 8 ya. Kemudian U7-nya ya, itu adalah 63. Pertanyaannya, berapakah nilai B-nya? B ini berapa nih? Nah, di dalam rumus ini kan ada B, ada A, ada B ya. Berarti kita bisa cari nilai B-nya. Nah, berarti kita tinggal masukkan saja. U2 itu kan N-nya 2 kan? Nah, kita masukkan saja U2-nya ke dalam rumus ini, ya kita masukkan aja nih U7-nya dalam rumusnya ini. Nanti berarti kita punya 2 persamaan ya. Untuk kemudian kita nanti cari nilai B-nya. Kita mulai dulu dengan memasukkan U2-nya sama dengan 8. Berarti kalau U2, N-nya sama dengan berapa? N-nya 2 ya. Nah, berarti U2 itu sama dengan, ini saya coba menjelaskan agak lebih detail ya, supaya nanti teman-teman agak memahami konsepnya. Berarti N-nya kan 2 ya. A-nya kita tidak tahu. Ya. Kita tidak tahu, A-nya belum tahu maksudnya. N-nya 2, 2 pangkat 2 ditambah B kali N, berarti B kali 2. Yang mana U2 ini tadi sama dengan 8 ya. Ya kan? Nah, sama dengan 8 U2 itu. Ini rumusnya U2, hasilnya adalah 8. Nah, untuk U7 bagaimana? Sama saja, berarti N-nya sama dengan 7. Berarti A dikali 7 kuadrat ditambah B dikali 7. Berapa U7 itu? U7 adalah 63. Berarti ini sama dengan 63. Nah, kita bisa kerjakan nih di sini ya. Kita bisa lanjutkan mengerjakannya. Nah, berarti ini kita coba deh 2 kuadrat ya. 2 kuadrat itu adalah 4. 4 kali A berarti adalah 4A. Ini ya. Nah, 4A plus 2B sama dengan 8. Yang ini jadinya adalah 7 kuadrat itu 49 kali A berarti 49A ditambah B kali 7. 7B sama dengan 63. Nah, ini bisa kita sederhanakan kan? Setiap sukunya ini bisa kita bagi dengan yang atas ya. Yang atas bisa kita bagi dengan 2 ya. Berarti 4A bagi 2 itu adalah 2A, 2B bagi 2 itu berarti tinggal B gitu kan. Nah, 8 bagi 2 itu adalah 4. Yang ini juga kita bisa sama-sama bagi 7 setiap sukunya ini. Berarti 49 bagi 7 adalah 7A ditambah 7B 7B bagi 7 berarti B ya kan. Nah, 63 bagi 7 berapa? 9. Betul ya? Nah,
kita diminta untuk mencari, kita mungkin ini bisa aja teman-teman berpikir langsung eliminasi aja B-nya. Oh, jangan. Itu terlalu lama, nanti ketemu A-nya, kita masukkan lagi baru nemu B-nya. Ya, berarti kita mau nyari B di sini kan. Berarti kita eliminasi saja A-nya. Nah, bagaimana mengeliminasi A-nya? Kita kalikan yang atas ini dengan 7, yang bawah kita kalikan dengan 2 supaya apa? Supaya nanti koefisien dari A ini adalah sama, ya kan? Nah, berarti 7 kali 2A itu adalah berapa? 14A, ya, ditambah 7 kali B, 7B, ditambah 7 kali 4, 28. 2 kali 7A, berapa tuh? 14A. Nah, ini kan sama ya. Ditambah 2 kali B, 2B, sama dengan 2 kali 9, 18. Nah, baru dari sini kita kurangkan. Kenapa dikurangkan? Karena ini supaya 0 A-nya ya. Jadi 14A kan biar 0 dikurangi dengan 14A ya kan. Berarti ini 0. Berarti tinggal 7B dikurangi 2B. Kita dapat 5B sama dengan 28 dikurangi 18. Berapa tuh? 10 ya. Nah, sehingga B-nya sama dengan 10 dibagi 5 sama dengan 2. Nah, langsung kita ketemu nilai B ini adalah 2. Maka jawabannya adalah B. Gitu. Terlalu lama enggak juga, karena saya menjelaskan jadi lama. Dia aja saya ngerjain ini aja nggak sampai 2 menit selesai. Berarti kan itu waktu yang memang sudah cukup ya untuk mengerjakan soal ini. Kurang dari 2 menit kalau teman-teman sudah mulai memahami konsep-konsepnya. Nah, itulah gunanya belajar konsep dalam matematika. Soal pertama ya. Kita lanjut di soal yang kedua. Nah, ini adalah tentang mencari median ya. Nah, jadi kalau teman-teman dapat soal, misalkan soal cerita nih, strategi saya sendiri sih kalau ngerjain soal-soal matematika dari SD sampai sekarang sih gitu ya. SMP, SMA gitu. Makanya saya SMP 2 nilainya lumayan bagus untuk matematikanya, tapi bahasa Inggris saya jelek, sangat jelek sekali. Sama SMA juga masih lumayan bagus untuk nilai matematikanya. Nah, biasanya kalau soal-soal cerita gini saya langsung melihat ke belakang nih, yang ditanyain apa sih sebetulnya kan gitu. Nah, ya, berarti kan kita disuruh untuk mencari mediannya berapa. Apa sih itu median? Nah, median itu apa? Nah, jangan lupa median itu adalah nilai tengah. Ya, nilai tengah dari, nah ini jangan lupa, jangan sekedar nilai tengah, tapi nilai tengah dari suatu data terurut. Nah, ini sangat penting sekali, yaitu dari data terurut. Karena biasanya dalam data-data statistik diberikan data-data yang tidak terurut, gitu ya, sehingga nanti teman-teman tidak bisa langsung mencari mediannya, nilai tengahnya. Karena median itu dari data terurut, gitu kan. Nah, kita punya 10 siswa, kita data aja ya. Ada 10 siswa, 2 orang, ya, 2 orang dapat nilai 5, ya. Terus ada 4 orang dapat nilai 7. 3 orang dapat nilai berapa? 4,5. Nah, 1 orang ini bentar. Terkeluar ya. Sudah tampil belum? Nah, ini ya. 1 orang ini ya. 1 orang dapat nilai X ya. Nah, kita X itu kan berarti belum tahu. Nah, belum tahu. Sedangkan yang kita tahu adalah rata-ratanya atau rataannya itu ya. Itu adalah berapa? 6. Nah, berarti kan kita harus tahu dulu nih, kita nggak bisa langsung cari medianya di mana, data ke berapa gitu kan. Nah, ya kan? Nah, tapi kita harus cari dulu nilai X-nya berapa. Karena bisa jadi X-nya itu nilainya 6, bisa jadi 7,5, 8, atau berapa, atau 3, atau 2 gitu kan. Nah, kita kan nggak tahu. Kenapa? Karena kita butuh data terurut. Nah, kalau datanya tidak terurut, bisa jadi itu tidak tepat jawabannya. Maka bisa kita cari X-nya ini dengan rumus rata-rata, ya kan? Kalau kita tahu nih, tinggal kita kalikan saja ini, ya. Berarti ini 2 kali 5 gitu ya, kita kalikan saja.
Nah, 2 kali 5, 10. 7 kali 4 berapa? 28. Sama dengan 4,5 kali 3. Berapa? 12 sama 1,5. 13,5 ya. Ya. Nah, ini adalah X, ya kan? Nah, ini tinggal kita jumlahkan saja. Nah, ini kita jumlahkan berapa nih? 10, 28, 38, 38 tambah 13, 48, 51,5 ya. 51,5 plus X. Nah, ini kan jumlah orangnya ada 10 kan? Berarti kita bagi 10, maka ini akan sama dengan rata-ratanya, yaitu adalah 6, ya kan? Berarti 51,5 ditambah X per 10 sama dengan 6, ya kan? Ini kan rumus rata-rata. Oke, maka kita dapatkan bahwa 51,5 ditambah X sama dengan 6 kali 10 kan? Nah, 60. Maka X-nya sama dengan 60 dikurangi 51,5. Maka X-nya kita dapatkan berapa? 8,5 ya. Nah, 8,5. Baru deh kita bisa menghitung. Ternyata kita bisa urutkan datanya sekarang. Nah, oke. Saya dapat data terurut, misalkan gini ya, warna merah ya, data terurutnya. Jadi yang dapat nilai 4,5 itu ada 3 orang, ya kan, dari yang terkecil sampai yang terbesar ya. Nah, terus yang dapat 5 lagi kan. Nah, 5 itu ada 2 orang ya. Terus yang dapat berapa lagi? 7 dulu ya. 7 dulu ada 4 orang. Terus tadi berapa? 8,5 itu ada 1 orang. Nah, ini kan ada 10. Nah, maka kalau nilai tengah itu sebetulnya kalau secara konsepannya ya, itu kalau nilainya dia n-nya itu adalah ganjil, kalau n-nya ganjil, oke. Kalau n-nya ganjil, kita enak ya. Bahwa n-nya ganjil itu adalah kita ini ganjil. Ya, n-nya ganjil kita dapat rumusnya adalah suku ke atau data ke ya, data ke n per n plus 1 per 2. Nah, tinggal ini datanya berapa. Kalau misalkan n datanya ada 11, berarti n-nya kan 11 ganjil kan? Berarti 11 ditambah 2 bagi 11 ditambah 1 bagi 2. Itu kalau ganjil. Kalau dia n-nya genap. Nah, kalau n-nya genap, jika n genap, maka mediannya adalah data ke berapa nih? Ke n per 2 ditambah data ke n per 2 plus 1 dibagi 2. Nah, atau mudahannya ya, kita bagi 2 aja nih sama rata ya. Bawah kan berarti kalau 10 kita bagi 2 sama rata di sini nih, ya kan? Atas 5, bawah 5 kan? Maka karena ini tidak mengenai satu nilai apapun gitu kan. Ya, maka rata-ratanya adalah data yang atas ya, data yang atas ditambah data yang bawah kita bagi dengan 2. Gitu kan? Berarti datanya kan 5 ya, nilai 5 dan 57. Berarti tinggal mediannya adalah 5 plus 7 bagi 2. Nah, 5 tambah 7 berapa? 12. Bagi 2 berapa? 6. Oh, berarti mediannya adalah 6. Yaitu E jawabannya. Gitu ya. Kalian ada sedikit materi nih, materi tentang rata-rata median ya, nyari median. Sama aja kalau kita pakai ini, n-nya genap kan berarti data ke n per 2, 10 per 2 kan data ke 5. Data ke 5 itu kan ini ya. 3 tambah 2 kan 5 nih. Nah, berarti kan data ke 5-nya masih yaitu 5 kan. Nah, plus data n per 2 plus 1, n per 2-nya tadi 5. Berarti n2 plus 1-nya adalah 6 kan. Nah, data 5 di sini berarti data ke 6-nya 7 ya. Nah, di jumlah dibagi 2, berarti kan sama aja 5 plus 7 bagi 2, yaitu 6. Itu ya tentang statistika sederhana. Biasanya statistikanya statistika seperti ini ya. Dan soalnya adalah soal pemahaman konsep. Next, kita soal berikutnya. Ini ya, ini juga menarik ini soalnya. Saya senang banget dengan soal ini karena sangat luar biasa menariknya. Menguji sekali pemahaman konsepnya ya. Nah, kita bisa kerjakan seperti ini, teman-teman. Ya, jadi jika jumlah 101 ya, 101 bilangan kelipatan 3 yang berurutan adalah 18.180, maka jumlah 3 bilangan terkecil yang pertama dari bilangan-bilangan tersebut. Kita nggak tahu nih bilangan pertama
A-nya berapa, tetapi kalau dibuat 101 bilangan kelipatan 3 berurutan, ya itu jumlahnya di total jumlahnya segini. Ya, kita nggak tahu. Nah, ini kan sebenarnya kita bisa bisa analisa bahwa ini adalah sebenarnya sebuah barisan bilangan, ya. Nah, barisan bilangan. Nah, pertanyaannya ini barisan bilangan itu kadang-kadang ada dua nih, yaitu aritmatika dan geometri. Nah, aritmatika dan geometri. Nah, pertanyaannya ini tuh termasuk aritmatika atau geometri? Nah, kita bisa cek kalau geometri itu kan apa namanya? Ada rasio perkalian pembagian gitu ya. Kalau aritmatika biasanya ada beda di antara setiap sukunya, penjumlahan atau pengurangan gitu. Nah, maka kita lihat kalau bilangan kelipatan 3, misalkan kita ambil bilangan kelipatan 3 pertama, di suku pertama adalah A misalkan. Nah, A misalkan, ini suku pertamanya kelipatan 3. Berarti bilangan berikutnya supaya dia kelipatan 3 bagaimana? Ya A plus 3, ya kan? Misalkan, ya kan? Nah, A plus 3 karena bilangan kelipatan 3. Berarti ini yang ketiga apa? Apa namanya, suku ketiganya berapa? Ya A plus 3 ditambah 3. Ya kan? Nah, berapa nih? A plus 6 ya. A plus 6 dan seterusnya. Kan gitu. Ya. Berarti kan setiap suku ini adalah pertambahan bertambah 3, bertambah 3. Nah, dan seterusnya juga bertambah 3. Nah, di mana kita tahu ketika ada setiap sukunya bertambah 3 itu merupakan barisan aritmatika. Oke. Maka nanti kita bisa menghitung jumlah 101 bilangan kelipatan 3 berurutan. Jadi kalau ini kita urutkan sampai 101 suku, ini suku pertama, suku kedua, suku ketiga sampai suku 101. Nah, nanti kalau dijumlah itu jumlahnya 18.180. Nah, kita diminta cari 3 bilangan kecil pertama, yaitu berarti kan ini kan A plus 3 sama A plus 6. Di jumlah ini berapa kan gitu ya. Berarti kan kita butuh nilai A-nya berapa. A plus 3 plus A plus 6. Ini kan sama dengan berapa? A tambah A tambah A, 3A. Ini 6 ya. Nah, 3 tambah 6 plus 9. Ya kan? Nah, kita kan tinggal nyari ini. A-nya yang kurang kan A-nya berapa? Nah, maka kita bisa ambil dari rumus ini. Jumlah 101 bilangan pertama itu kita sebut dengan rumus SN. Nah, teman-teman semoga sudah tahu ya rumus SN untuk sebuah barisan aritmetika. Nah, jadi rumusnya adalah N per 2 dikali 2A plus N-1 dikali B. B itu apa? B itu adalah bedanya. Bedanya itu apa? Nah, ini setiap dari perubahan dari suku pertama ke suku berikutnya itu berapa? Polanya berapa? Bisa plus, bisa min gitu ya. Nah, kalau di sini kebetulan adalah plus 3 kan. Berarti B-nya ini nanti adalah 3. A-nya berapa? Belum tahu. Nah, N-nya berapa? Nah, karena ada 101 bilangan pertama, berarti kita N-nya ini adalah 101. Ya sudahlah, tinggal masukkan saja. Berarti S101-nya kan ini jumlah 101 suku pertama. Jadi 18.180. N-nya 101 bagi 2 kali 2A-nya belum tahu, tulis aja 2A. Plus N-1, 101 dikurangi 1 kan 100 ya. Dikali B-nya 3. Ya sudah, lanjutkan saja. Ini bisa dikali 2 ya. 2-nya bisa pindah sana, jadi ini 18.180 dikali 2, 36.360 sama dengan 101 dikali 2A plus 300, ya kan? Nah, 101-nya bisa kita kedua ruas bisa kita bagi dengan 101 kan? Nah, ini bisa kita bagi dengan 101. Ini habis coret ya. Nah, berarti 36.360 dibagi 101 berapa? Nah, teman-teman hitung dapat berapa tuh? 360 ya. Nah, 360 ya kan? Sama dengan 2A plus 300. Sisanya kan? Berarti 2A itu sama dengan berapa? Ya udah 360 kurangi 300 kan? Itu adalah 60. Berarti A-nya sama dengan 60 dibagi 2 sama dengan berapa? 30. Nah, ketemu A-nya 30, masukin aja ke sini. Ya kan? Berarti 3 kali 30 ditambah 9 sama dengan berapa?
3 kali 30 adalah 90. 90 tambah 9 adalah 99. Jawabannya adalah E. Itu ya. Nah, sederhana sekali. Ya, sederhana sekali. Makanya pemahaman konsep itu sangat penting. Ya.